Oke, semuanya kembali lagi bersama kami di kelompok 12, Odoo 16. Kali ini kita akan membahas tentang migrasi data pada Odoo. Nah, jadi migrasi data itu merupakan memindahkan informasi digital ataupun proses memindahkan data dalam jumlah besar dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, di sini telah dibagi beberapa skenario dan tentunya kami mendapatkan skenario yang dimana dibagi beberapa role job, yang dimana admin IT yaitu bertugas menginstal modul dan basic setup. Yang kedua yaitu post, bertugas import data dan create post. Kemudian yang ketiga purchase, yaitu mengimport data, create group dan login karyawan. Kemudian yang keempat ada inventory, yaitu tugas mengimport data dan backup database. Dan kemudian yang terakhir ada accounting, yaitu tugas untuk mengimport data. Jadi kita langsung saja masuk ke tutorial. Yang pertama yaitu admin IT, yang dimana bertugas untuk menginstal modul terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke tampilannya. Di sini telah login di SOD dengan database kelompok 12. Nah, jadi di sini kita bertugas untuk menginstal modul. Jadi di sini ada total 5 modul yang harus kita install. Yang dimana yang pertama yaitu caranya kita tinggal search di sini. Misal di sini pertama saya ingin menginstal modul penting, maka kita search penting. Nah, di sini saya terlebih dahulu sudah menginstal. Jadi kalau mau menginstal ada icon di sini, kita bisa klik install. Nah, kemudian modul setelah penting tadi, di sini saya mau menginstal modul purchase. Jadi kita klik di sini modul purchase, tinggal kita klik activate. Nah, apabila sudah terinstall, maka dia akan menuju ke tampilan seperti ini, modul purchase. Kemudian di sini sales sudah, kemudian inventory. Kita activate. Oke, inventory sudah, kemudian point of sale. Modul sales sudah terinstall, purchase juga sudah terinstall, inventory sudah terinstall, accounting juga sudah terinstall. Jadi di sini untuk menginstal modul yang diperlukan itu sudah selesai untuk job desk-nya dari step IT. Kemudian kita akan menuju ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan di sini akan backseat setup modul accounting. Nah, jadi kita mengkonfigurasi modul accounting ini khusus untuk fitur-fitur yang ada di modul accounting. Misalnya, yaitu kita pergi ke accounting, kemudian yang pertama di sini ada fiscal location, jadi menambahkan paket chart account dari berbagai negara. Karena di sini udah ada disediakan itu package dari Malaysia chart of account. Kemudian di sini ada taxes. Jadi di sini ada default taxes, jadi nama pajak yang muncul otomatis waktu kita melakukan sales order. Kemudian di purchase tax kita bisa isi misalnya purchase tax 10%. Kemudian di sini ada
EU intra community distance link. Jadi di sini kita bisa mengklik mengapply VAT apakah berlaku di Eropa atau tidak dan negaranya. Di sini kita bisa mencentang. Kemudian di stake codes ini ada berlaku hanya di US. Kemudian kita ada case basic ini untuk melakukan konfigurasi berpajak berbasis kas. Kemudian kita lanjut ke currency. Jadi currency ini kita dapat melakukan setting. Di sini untuk main currency atau mata uang utamanya kita pilih USD. Kemudian ke customer invoice. Jadi di customer invoice ini ada yang ada beberapa setting. Misalnya di default sending ini itu merupakan aktivitas yang kita lakukan. Misalnya send dan print pada invoice, kita akan mencetak dan juga mengirimkan email atau mengirimnya lewat pos. Di selain mail ini juga ada print in color, print both sides, and cover page. Selain itu juga ada warning notifikasi untuk menagih. Kemudian ada intrastat ini untuk mengumpulkan statistik, tapi hanya berlaku di Eropa. Kemudian ada sell receipt, ini sell receipt ini berguna untuk menerbitkan kwitansi penjualan. Nah, kemudian kita masuk ke customer payment. Di customer payment ini ada invoice online payment. Jadi kita centang di sini mengapa agar pelanggan dapat membayar tagihannya secara online. Kemudian ada SEPA Direct Debit ini bisa hanya berlaku di Eropa. Kemudian batch payment untuk pembayaran dalam satu batch untuk memudahkan rekonsiliasi. Adapun QR code menambahkan QR code dalam tagihan ini bisa kita centang agar bisa menambahkan QR code. Kemudian di bagian vendor bill yaitu ada purchase receipt, kwitansi penerimaan barang. Kita bisa aktifkan ataupun tidak. Kemudian kita masuk ke vendor payment. Jadi di vendor payment ini ada cek. Cek ini fasilitas pencetakan untuk membayar vendor. Ini kita klik aja. Kemudian di sini kita masuk ke bank dan juga cash. Jadi bank dan cash ini misalnya di sini kita mau mencentang apa? Misalnya CSV import. Kita mau mengimport bank statement misalnya dalam bentuk CSV ataupun dalam bentuk OFX atau bentuk GF atau bentuk CMT. Nah, apabila itu sudah, kita masuk ke bagian fitur analitik. Jadi di sini di analitik ini ada analitik penting itu berguna untuk tracking beban atau pendapatan per project departemen lain. Kemudian ada margin analysis untuk mengelola margin dari produk dengan tagihan tambahan. Nah, kemudian kalau sudah kita klik save. Nah, apabila sudah kita klik save, kemudian kita akan menuju konfigurasi modul inventory. Kemudian kita pergi ke inventory. Jadi di sini inventory configuration setting. Kemudian kita masuk ke yang hal pertama itu di operation. Nah, di operation ini setting-settingnya berupa package atau meletakkan produk-produk dan packing. Warning, ada peringatan dari partner. Kemudian ada batch picking, proses pemindahan batch. Kemudian ada kebijakan polisi, pengiriman segera mungkin dengan decoder dengan mengirimkan semua produk sekaligus. Kemudian di sini ada barcode. Jadi barcode ini kita melakukan pencatatan barang. Nah, di operation ini kita dapat mencentang sebelumnya
proses lipat dan juga batch transfer. Nah, kemudian di shipping, kemudian di produk, di shipping ini kita dapat mengklik di SMS confirmation aja. Kemudian kita lanjut ke produk. Di produk ini ada beberapa varian. Jadi varian ini atribut produk misalnya warna dan lain-lain kita bisa mencentang. Kemudian ada produk packaging. Di sini mengenai packaging produk. Ataupun di sini kita bisa mengklik unit measurement, model produk dengan berbagai ukuran yang berbeda. Ini kita masuk ke bagian traceability, ada location numbers yang kita bisa klik. Kemudian ada warehouse, jadi warehouse di sini, misalnya di sini storage location ini memungkinkan letakkan lebih akurat pada bin atau yang lain, kita bisa klik. Ataupun multi step route ini kita bisa klik untuk merouting perpindahan barang. Nah, apabila kita rasa sudah cukup untuk men-setting modul inventory, kita save. Kemudian kita masuk ke konfigurasi modul purchase. Klik ke modul purchase. Nah, yang pertama itu order. Jadi order di sini purchase order approval, meminta manajer mengikuti pesanan di atas nilai minimal. Kalau kita klik di sini ada minimum amount. Misalnya di sini kita misalkan 7.000 US dollar. Kemudian warning ada untuk peringatan pemesanan produk atau vendor. Log confirm order, order yang sudah dikonfirmasi tidak dapat diedit. Purchase agreement mengenai perjanjian baik melalui lelang maupun yang panjang dalam blanket order. Kemudian kita menuju ke invoice. Nah, di invoicing ini ada bill control, tagihan respon jumlah dipesan, bisa ada three ways matching, purchase decision di sini, mengecek order, bisa mengecek 3 sekaligus, only pay bills with your receipt input order. Kemudian kita masuk ke produk, jadi produk ini ada varian, apakah perusahaan membeli variasi, misalkan ukuran warna dan lain-lain, kita centang saja. Kemudian di sini ada varian grid entry, perusahaan membeli dengan varian melalui grid kita, nggak usah centang saja. Kemudian di sini ada logistik, jadi di logistik ini kita bisa melakukan setting dropshipping, di mana vendor akan mengirimkan langsung ke pelanggan atas nama perusahaan kita. Kita bisa mengkliknya. Nah, apabila sudah, kita klik save. Nah, kemudian kita menuju ke konfigurasi modul point of sales. Tinggal kita klik sales, kemudian kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ke modul point of sales. Jadi di sini dimulai dari Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap modul point of sales. Di sini kita tinggal mengklik point of sales-nya. Kemudian kita mengkonfigurasi teks. Jadi di sini default text, SST good kita pilih. Kemudian ada di sini pricing. Jadi pricing ini price list.
Wishlist menggunakan berbagai macam produk, pemberian diskon secara otomatis dan sebagainya. Di sini kita bisa mengklik um, bahwa pajak itu termasuk harganya, harga termasuk pajak. Kemudian di sini ada payment, jadi payment ini ada cash rounding, jadi rounding ini untuk membuat nilai transaksinya. Kita bisa klik. Kemudian di payment terminal ada beberapa tampilan. Kita bisa menggunakan terminal ident 6 ataupun Antip Canada. Jadi di sini saya coba untuk menggunakan Six Payment Terminal. Kemudian yang lainnya kita sesuaikan. Apabila sudah sesuai, kita klik save, kemudian case rounding. Nah, kemudian apabila sudah sesuai, maka kita klik save. Kemudian kita men-setting modul sales. Jadi di modul sales ini ada beberapa setting-settingan yang harus kita lihat. Di mana yang pertama ada produk katalog. Di sini varian berarti kita menjualkan varian produk itu berdasarkan ukuran, warna, dan lain-lain. Kita bisa klik centang, kemudian isi unit of measure dalam menggunakan produk itu dengan unit yang berbeda. Kemudian ada produk packaging. Saat menjual itu kita dapat memilih paket ataupun ada di sini varian grid entry. Kita bisa menambahkan beberapa varian pemesanan berasal dari grid. Kemudian kita masuk ke pricing. Pricing sini kita bisa menambahkan apakah kita menggunakan diskon baik secara manual maupun secara perhitungan komputer. Kemudian ada price list, step produk, kemudian ada disediakan margin, informasi margin, kemudian ada diskon, loyalty, dan gift card. Jadi di sini saya mencoba masukkan diskon. Selanjutnya itu quotation dan order. Quotation dan order ini diantaranya ada online signature. Jadi kita bisa memberikan persetujuan pemesanannya secara online. Kemudian ada quotation template, ini untuk menstandarisasi template-nya. Kemudian ada sell warning, adanya warning pada order untuk produk dan pelanggan. Ada pro forma invoice untuk mengizinkan pengiriman pro forma invoice pada pelanggan. Kemudian ada online payment untuk melakukan pembayaran secara online, bisa kita klik. Kemudian log confirm order, order sudah konfirmasi tidak bisa diedit. Kemudian kita pergi ke bagian shipping, jadi di shipping ini ada delivery method untuk menghitung biaya pengiriman, boleh kita klik. Jadi di sini itu ada perhitungannya untuk UPS, DHL, SPS, dan DigiPos. Kemudian kita pergi ke invoicing. Jadi di invoicing ini ada invoicing policy, yaitu tagihan berdasarkan yang telah dipesan ataupun telah kita kirimkan. Kemudian di sini ada down payment, adalah produk yang mahal kita untuk meminta pemuka. Kita dapat memilih produk-produk apa yang akan kita lakukan untuk kita lakukan down payment. Kemudian di sini ada konektor. Konektor ini kita dapat mengambil pesanan dari Amazon dengan melakukan sinkronisasi pengiriman. Nah, kalau sudah kita bisa klik save. Nah, mungkin itu saja dari DevDesk Staf IT, yaitu kita menginstal modul-modul seperti inventory dan juga kita melakukan basic setup terhadap modul-modul yang telah kita install. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh DevDesk yang kedua. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kartina Fitri dengan NIC CP068. Di sini saya berperan sebagai staff purchase di mana tugasnya itu adalah membuat dan login karyawan serta import data. Nah, pertama-tama kita akan membuat dan login karyawan terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu kalian bisa ke menu setting, lalu kalian bisa aktifkan dulu developer modenya. Jika sudah aktif, maka di sini akan muncul icon kumbang. Setelah itu, kalian ke dashboard lagi, lalu ke setting. Setelah itu, kalian bisa ke manage user. Lalu, kalian bisa bikin usernya terlebih dahulu. Lalu, kalian bisa klik favorit dan import record. Lalu, upload file. Oke, lalu kalian bisa pilih dokumen yang akan kalian upload. Lalu kalian tinggal klik open. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kalian bisa klik yang bagian tes untuk memastikan apakah data yang diimpor itu benar atau tidak. Kita klik saja yang tes. Nah, di sini ada muncul status everything seems valid. Berarti datanya sudah benar. Lalu kita bisa langsung klik impor saja. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Bisa dilihat di layar monitor. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya itu kita menu user and companies lagi, lalu kita klik yang group. Kita bisa klik yang new untuk membuat grup baru. Selanjutnya untuk application-nya kita klik yang purchase karena di sini saya sebagai staff purchase. Lalu untuk namanya itu misalnya purchase manager kelompok 12. Oke, jika sudah di name-nya kalian bisa add line. Lalu kita pilih yang CP068 yaitu saya sendiri sebagai manajer purchase, lalu kita klik select. Oke, setelah itu kalian bisa save. Lanjut kita login ke karyawan. Kita logout terlebih dahulu. Oke, kita bisa login menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Untuk emailnya yaitu kartina@gmail.com. Untuk passwordnya, lalu kita tinggal login aja. Nah, di sini sudah masuk ke user CP068 yaitu Kartina Finansi sebagai purchase. Oke, mungkin untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Atika Sari dengan nomor CP 117. Di sini saya sebagai POS atau Point of Sale. Saya akan bertugas untuk import data serta create POS atau Point of Sale, di mana ada 3 POS, yaitu yang pertama ada Point of Sale terkait dengan configuration, kemudian ada Point of Sale payment method, dan Point of Sale kategori. Nah, di sini saya telah menyiapkan dokumen Excel terkait dengan yang pertama yaitu point of sale configuration, kemudian ada point of sale payment method, dan ada point of sale kategori. Nah, di sini langsung saja kita login pada Odoo SOD dengan menggunakan database yang telah ditentukan. Nah, kemudian kita langsung saja menuju ke point of sales. Nah, di sini ada tampilan dashboard dari point of sale. Kemudian langkah pertama yaitu kita import data terkait dengan point of sale configuration. Nah, untuk melakukan import data, kita langsung saja kita ke bagian favorit dan pastikan kita sudah mengaktifkan Activate Developer Mode. Nah, kemudian kita import record. Di sini kita bisa mengupload file terkait dengan point of sale configuration yang telah kita buat sebelumnya. Dan pastikan file tersebut berbentuk Excel. Nah, di sini ada pilihan yaitu Excel dan juga CSV. Nah, kemudian kita klik open. Nah, di sini telah muncul terkait dengan dari file Excel-nya sendiri. Kemudian sebelum itu kita tes terlebih dahulu. Nah, di sini terjadi kesalahan, yaitu tidak match-nya public USD. Jadi kita ubah. Kita telah mengubahnya dengan membuat mata uang baru yaitu USD. Kemudian apabila ada tulisan everything seem valid, maka kita bisa langsung mengimportnya. Kemudian kita klik import untuk mengimport datanya. Nah, di sini akan muncul terkait dengan data yang telah ada di file Excel tadi, yaitu Walmart 1, Walmart 2. Di sini akan muncul. Nah, yang tadinya hanya ada shop, di sini kita bisa menambahkan yaitu Walmart 1 dan Walmart 2. Nah, yang kedua adalah terkait dengan point of sale payment method. Nah, di sini kita langsung saja ke bagian configuration, kemudian payment method. Baik, di sini yang kedua saya akan melakukan import data terkait dengan point of sale payment method. Nah, di sini sudah ada terkait dengan data-datanya. Jadi kita langsung saja menuju configuration, kemudian payment method. Nah, kemudian klik pada favorit, kemudian import record. Kemudian kita masukkan file Excel dari point of sale payment method. Kita open. Nah, kemudian ini sudah sesuai dengan data yang ada di Excel. Kemudian sebelum kita import, kita tes terlebih dahulu. Nah, di sini terjadi kesalahan. Kemudian kita ganti dulu
terkait dengan intermediate ya akun receivable post. Nah, kemudian kita ganti terlebih dahulu terkait dengan kodenya. Dan di sini kita bisa langsung melakukan import apabila datanya sudah valid. Kemudian kita klik import. Nah, di sini akan muncul terkait dengan payment method atau metode pembayarannya, dan yang terakhir terkait dengan point of sale kategori. Nah, kita langsung saja menuju configuration, kemudian pada produk, post, produk, kategori. Nah, di sini masih kosong. Kita langsung saja favorit, import record, kemudian upload file terkait dengan point of sale kategori. Nah, di sini sebelum kita melakukan import, kita tes terlebih dahulu. Nah, di sini sudah datanya sudah valid, bisa kita langsung import. Nah, di sini sudah selesai terkait dengan import data dari POS, yaitu ada point of sale configuration, point of sale payment method, dan point of sale kategori. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kembali lagi bersama saya, Kartina Fitriningsi dengan NIC CP068. Di sini saya berperan sebagai staff purchase, di mana tugas yang kedua ini adalah import data. Oke, langsung saja kita ke menu dashboard, lalu kita ke modul purchase. Setelah itu kita bisa ke configuration, lalu ke setting. Lalu kalian bisa checklist yang purchase order approval, lalu di sininya kita ubah misalnya 2000. Lalu kita bisa save saja. Oke, jika sudah di-save, maka langkah selanjutnya yaitu kita bisa melakukan import file master data vendor. Langkah pertama yaitu kalian bisa ke menu order, lalu klik bagian vendors. Setelah itu, kalian bisa klik yang bagian favorit, lalu import record. Lalu kalian klik yang upload file. Setelah itu cari file yang akan diimpornya ya. Di sini ada master data vendor. Kita open aja. Nah, di sini sudah muncul.
Lalu bisa kita tes terlebih dahulu, memastikan apakah file yang diimpor ini valid atau tidak. Oke. Nah, di sini sudah statusnya sudah everything seems valid, berarti filenya sudah valid, lalu bisa kita impor saja. Jika sudah, maka ini sudah terhapus semua untuk vendor-vendornya. Langkah selanjutnya yaitu kita mengimpor file data price list vendor. Langsung saja kita ke bagian configuration, lalu ke vendor price list. Oke, jika sudah, kita bisa klik favorit, lalu impor, lalu upload file. Setelah itu, cari data yang akan diupload. Oke, habis itu open. Oke. Oke, jika sudah, kita bisa tes terlebih dahulu untuk memastikan apakah filenya ini valid atau tidak. Oke, di sini udah everything seems valid, berarti datanya sudah valid. Selanjutnya kita import. Oke, sudah sukses. Kita bisa lihat. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu uh, outstanding purchase. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengimpor data file purchase order. Caranya tinggal klik yang bagian order, lalu request for quotation. Setelah itu klik favorit, lalu impor, lalu upload file. Oke, jika sudah bisa dites dulu apakah filenya itu valid atau tidak. Oke, ini tinggal dihapus. Lalu dihapus saja. Lalu kita tes lagi. Oke, kita tes.
Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengimpor file purchase order. Caranya kita klik order, lalu request for quotation. Setelah itu klik favorit, lalu impor, lalu upload file. Oke, jika sudah, maka kita bisa tes saja. Oke, kita tes. Nah, ini tulisannya udah everything is invalid, berarti filenya sudah valid. Selanjutnya kita impor. Oke, sudah sukses. Oke, untuk job purchase sudah selesai, maka tahap selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh staf yang lain. Terima kasih. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengimpor data price list. Caranya yaitu kalian bisa klik configuration, lalu bagian vendor price list. Untuk selanjutnya, klik favorit, lalu impor, lalu upload file. Nah, selanjutnya adalah bagian inventory. Di sini biasanya dalam menjual atau membeli barang dalam satuan tertentu itu dalam satuan unit, kilogram atau meter, satuan pada ODO itu biasanya disebut unit of measure atau bisa disingkat UOM. Pada ODO ini biasanya jual barang dalam banyak satuan asalkan masih dalam satu kategori. Nah, secara default satuan yang digunakan pada ODO ini adalah unit, dan satuan ini tuh secara default tidak ditampilkan dan tidak bisa diganti pada form penjualan dan pembelian. Nah, di sini kita langsung aja upload filenya. Kita upload file dalam format CSV ataupun Excel bisa. Nah, setelah itu kita tunggu aja, kita import datanya. Di sini kita lihat, kita tes dulu apakah datanya udah valid atau enggak. Kalau udah everything seems valid, kita klik import. Nah, selanjutnya di sini kita bakal import record lagi untuk data produk selanjutnya. Nah, di sini kita tes juga, kalau udah selesai baru kita import. Kalau udah valid diimport, terus kita, nah ini hasil dari import yang tadi. Kemudian kita bisa selanjutnya sama juga kita import record untuk nah ini pertama kita upload file juga. Untuk upload produknya, nah ini kita tes dulu. Kalau udah valid kita import. Nah, berarti ini produknya udah muncul ya di sini. Udah ada produknya. Ini dia produk-produknya. Terus kita sekarang ke bagian operation untuk inventory adjustment.
dimana inventory adjustment ini tuh fitur yang penting yang memungkinkan mengubah jumlah produk dengan memverifikasi jumlah fisik secara otomatis yang langsung tercermin pada jumlah stok produk. Nah, ini dia langkah-langkahnya, tadi diikutin aja. Kemudian produk-produknya di sini kita tambah dan kita masukkan kuantitinya agar ntar barangnya itu tersedia atau on hand sesuai dengan berapa yang kita inginkan. Selanjutnya ini kita tambah lagi barangnya. Intinya kita di sini isi data sesuai dengan keadaan stok asli di gudang dengan field yang udah disediain sama kolom counted quantity-nya. Nah, kalau udah semua nih, selanjutnya kita klik checkbox-nya. Ini kita tambah dikit apply. Nah, ini kita klik checkbox-nya, terus kita ke bagian action untuk export. Nah, jangan lupa di sini kita tambahin external ID-nya. Nah, di sini kita lihat kalau udah include, kita tinggal klik export. Oke, ini selanjutnya file Excel yang sudah tadi yang diekspor tadi itu kita sesuaiin ya di file Excel-nya. Di bagian content quantity-nya itu kita isi datanya sesuai dengan keadaan stok asli yang di gudang, yang udah kita sesuaiin sama content quantity-nya. Terus kalau udah di save, terus kita masukin datanya, kita import data, kemudian kita tes, terus klik import kalau udah valid. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, saya Widyata Sumabrata. Saya di sini berperan sebagai accounting. Sebelumnya job desk accounting adalah chart of account, mengapa COA, import jurnal, bank account, import data bank account, accounting beginning balance, multi currents, import master data tax, import master data bank statement, hasil financial report. Selanjutnya langsung ke langkah-langkahnya. Baik, saya sudah login memakai email dan password yang sudah dibuat oleh staf IT sebelumnya. Selanjutnya saya akan memberitahukan bagaimana langkah-langkah COA. Kita klik accounting. Sebelumnya saya akan menjelaskan COA itu apa. COA itu chart of account, merupakan data-data dari akun yang digunakan selama transaksi menggunakan ODO. Hal ini merupakan proses yang harus dilakukan pertama kali dalam menggunakan ODO accounting, yaitu mengatur chart of account yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Baik, selanjutnya kita ke configuration, lalu chart of account.
Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan ID itu identifier record agar bisa update data. Lalu di sini ada kode. Kode adalah kode akun. Akun name adalah nama akunnya. Terus tipe adalah akun tipe akun seperti tabel di atas. Ya, ini. Lalu allow reconciliation adalah apakah COA ini dipergunakan pada saat proses rekonsili bank. Ini seperti ini akan digunakan, ini tidak perlu digunakan tandanya. Lalu kita lanjut ke langkah-langkah COA-nya aja. Lalu kita klik menu favorit, kita klik import, lalu kita upload file. Kita klik ini 01 account. Baik, lalu kita klik tes. Sudah benar, lalu kita klik import. Baik, di sini sudah ada 190 sukses data yang sudah dibuat sebelumnya oleh saya. Dibuat sebelumnya sudah sukses. Baik, itu langkah-langkah COA atau chart of account. Lalu selanjutnya saya akan melakukan import bank account. Bank account merupakan data bank yang akan digunakan di suatu perusahaan yang dilakukan import data agar mudah dilakukan dalam pengolahan data. Dalam import bank account, kita tidak melakukan di modul accounting, tetapi kita melakukannya di modul context yang telah diinstal terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ke menu home, lalu di sini kita sudah tersedia kontak, kita klik kontak. Baik, selanjutnya klik configuration, lalu bank account. Baik, lalu ke favorit, lalu import record, upload file. Baik, selanjutnya klik tes. Ternyata masih ada error. Kita atur, kita klik create new values, lalu ini juga sama, lalu kita klik tes. Baik, ini udah valid, datanya sudah benar, lalu kita klik import. Baik, datanya sudah sukses, sudah masuk ke data bank account-nya. Selanjutnya, import data bank account. Import data bank account merupakan data-data dari akun yang digunakan selama transaksi menggunakan Odoo. Hal ini merupakan proses yang harus dilakukan pertama kali dalam menggunakan Odoo Accounting yang mengatur data bank account yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Dalam import bank account, kita tidak melakukan di modul accounting, tetapi kita melakukan di modul kontak yang telah diinstal. Baik, selanjutnya import master data bank statement. Untuk bank statement kita bisa import transaksi yang telah dilakukan dan memasukkannya ke dalam sistem Odoo. Selanjutnya kita klik account. Kita sudah di menu accounting, lalu overview,
lalu klik favorit. Kita remove dulu. Baik, selanjutnya kita melakukan account beginning balance. Kita klik menu, lalu kita ke accounting, lalu kita ke accounting, ke journal entries. Baik, selanjutnya sebelumnya di sini saya akan menjelaskan accounting beginning balance itu apa. Accounting beginning balance merupakan saldo awal pada awal periode akuntansi. Pencatatan dilakukan untuk mendata aset, liabilities, dan equity di awal periode akuntansi. Pada waktu melakukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, maka kita akan mengumpulkan data dari sistem lama dan memasukkan ke sistem baru. Baik, kita sudah ke journal entries-nya, lalu klik favorit, lalu klik import, lalu klik upload file, lalu kita klik data yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita klik tes, masih ada yang error, kita klik create new files, lalu kita klik tes, ternyata masih ada yang error. Baik, kita periksa terlebih dahulu. Baik, kita sudah melakukan pengecekan untuk import accounting. Buat accounting beginning balance, lalu kita klik tes, sudah valid, datanya sudah benar, lalu kita klik import. Baik, data bank account telah masuk ke UDU. Data bank account sudah masuk ke UDU. Selanjutnya lihat bahwa statusnya masih draft, sehingga kita masih dapat mengubah datanya. Jika mau, tekan garis tersebut untuk melihat detail entry tersebut, ganti value dari value accounting date menjadi hari ini. Walaupun masih berstatus draft, kita tetap dapat melihat pada menu accounting journal item. Jangan lupa untuk menghilangkan filter jika ada, untuk melihat data-data yang sudah kita ini, walaupun draft tapi dia masih bisa kita ganti tanggalnya hari ini. Oh, 2023. Oke, baik. Bulan Mei, kan tanggal 23. Baik, ini yang saya maksud
dapat diganti accounting date-nya walaupun masih status draft ya, tetapi kita masih kita tetap dapat melihat pada menu accounting, lalu klik journal item. Jangan lupa untuk menyalakan filter yang ada tadi. Ya, ada di sini, filter di sini. Kita silang supaya ketemu beginning balance data jurnal kita di sini. Baik, selanjutnya saya melakukan multi-currency. Multi-currency adalah sistem yang dirancang untuk menyajikan pelaporan untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang asing, didesain dengan fleksibel mungkin untuk dapat menjawab kebutuhan perusahaan akan laporan yang akan membuat perusahaan dapat memprediksi langkah yang akan diambil nantinya dalam keadaan fluktuasi rupiah yang berubah setiap waktu. Selanjutnya kita langsung ke langkah-langkahnya. Kita buka udah kita di accounting, lalu klik configuration, lalu kita klik setting. Baik, lalu kita cara multi currency dan pilih mata uang akan digunakan. Selanjutnya kita jangan lupa klik save. Lalu kita ganti teks. Baik, selanjutnya import master data taxes. Taxes adalah pajak yang akan digunakan oleh perusahaan di mana kita bisa import datanya agar mempermudah pekerjaan daripada membuat satu-satu. Selanjutnya kita ke langkah-langkahnya. Klik accounting, lalu configuration, lalu kita ke taxes. Baik, kita klik favorite, lalu import record, lalu upload file. Kita klik file yang sudah kita buat sebelumnya, lalu kita klik tes untuk mengecek apakah sudah sesuai. Jika sudah tidak ada error, akan muncul pesan everything seems valid. Baik, kita tes terlebih dahulu. Oke, everything seems valid, berarti datanya sudah benar. Lalu kita dapat klik import. Baik, di sini sudah terdeteksi sukses datanya. Data bank account telah masuk ke Odoo. Selanjutnya, setelah data teks masuk ke Odoo, kita lakukan pengecekan kembali. Ternyata dalam teks ada jurnalnya. Baik, jurnalnya belum ada, maka klik edit, pilih jurnal yang bersangkutan dan klik save. Baik, selanjutnya hasil financial report. Dari transaksi import data yang telah kita lakukan, maka kita bisa menarik laporan keuangan yang telah dibuat baik menggunakan balance sheet, journal ledger, profit dan loss, dan trial balance. Baik, pertama-tama untuk hasil financial reporting ada beberapa. Yang pertama adalah balance sheet. Klik menu accounting. Kita sudah ke menu accounting, lalu reporting. Kita klik balance sheet, lalu kita print.
kita save. Baik, sudah ada balance sheet-nya. Selanjutnya kita ke General Ledger. Kita klik reporting, lalu ke audit report, General Ledger, lalu kita klik print. Kita open. Baik, sudah ada General Ledger-nya. Selanjutnya untuk hasil financial reporting, profit and loss, kita ke reporting, lalu kita profit and loss, kita klik print saja. Kita oke, kita start download, tunggu, lalu kita klik open. Baik, di sini sudah ada print profit and loss-nya. Selanjutnya adalah trial balance. Kita ke reporting, lalu kita cari trial balance, ada di audit report, lalu kita klik print, kita oke, start download, open. Baik, ini trial balance yang sudah ya. Baik, terima kasih. Ini berikut langkah-langkah accounting di SOD. Terima kasih. Nah, ini sekarang kita akan melakukan backup database. Nah, kita langsung aja ke bagian manage database. Nah, lalu kita pilih database yang ingin kita backup itu yang mana. Di sini saya akan membackup database untuk kelompok 12. Kita cari kelompok 12 itu di, nah ini dia, kita klik backup, kemudian masukin master passwordnya apa, terus database name-nya apa, terus backup formatnya biarin aja di zip. Terus kalau udah, misalkan nanti tinggal kita klik backup. Oke, ini misalkan kita lihat dulu passwordnya apa, terus kita habis itu klik backup. Nah, kalau udah, ntar kita ke bagian restore database-nya. Nah, di sini kita nanti bisa memasukkan master password yang baru yang udah kita buat. Kemudian file yang udah ke download tadi itu kita bisa pilih di bagian choose file ini, data yang akan kita backup ya. Nah, ini kita masukkan filenya di sini. Selanjutnya nanti untuk database namanya ini bisa dibuat baru dan
click this database as a copy. Nah, ini dia langkah-langkah untuk membackup database. Terus habis itu bisa klik continue. Dan mungkin sekian dari kelompok kami, dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.